Halo semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Octavian Ramadan dengan NIM 25190410101. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik kelas A dari kampus Vokasi UNED yang berlokasi di Jubung. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi siklus dan perbandingan efisiensi. Nah, efisiensi siklus sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu sistem atau mesin panas dalam mengubah energi panas atau disebut kalor menjadi energi mekanik atau kerja. Efisiensi ini menunjukkan bagian dari energi yang masuk ke sistem yang berhasil dimanfaatkan menjadi kerja berguna, sementara sisanya hilang dalam bentuk panas ke lingkungan. Secara matematis, efisiensi termal dapat dinyatakan dengan rumus efisiensi termal sama dengan W keluar per Q masuk, atau 1 min Q keluar dibagi dengan Q masuk, dengan W keluar yaitu kerja bersih yang dihasilkan oleh mesin, dan Q masuk adalah kalor yang diserap dari sumber panas. Kemudian yang Q keluar yaitu kalor yang dibuang ke lingkungan. Kemudian menurut hukum 2 termodinamika, efisiensi suatu mesin tidak akan pernah mencapai 100% karena selalu ada sebagian panas yang terbuang. Dengan demikian, efisiensi menggambarkan tingkat kesempurnaan konversi energi di dalam suatu siklus. Kemudian perbandingan efisiensi. Nah, setiap jenis siklus termodinamika memiliki tingkat efisiensi yang berbeda karena perbedaan pada fluida, kerja, kondisi operasi, dan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, siklus Carnot merupakan siklus ideal yang menjadi acuan teoritis bagi semua mesin panas. Efisiensinya paling tinggi karena seluruh prosesnya bersifat reversibel dan tidak ada kehilangan energi. Kemudian yang siklus Rankine digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Efisiensinya lebih rendah dibanding Carnot karena adanya gesekan, kehilangan panas, dan proses kondensasi. Kemudian yang ketiga yaitu siklus Brayton, merupakan siklus turbin gas. Nah, yang siklus Brayton merupakan siklus turbin gas digunakan pada pesawat, jet, dan pembangkit listrik tenaga gas. Efisiensinya sedikit lebih tinggi dari Rankine pada kondisi tertentu, terutama bila digunakan sistem regenerasi atau kombinasi dengan siklus uap atau combined cycle. Dan yang keempat, siklus Otto adalah siklus pada mesin bensin dengan pembakaran volume konstan. Efisiensinya dipengaruhi oleh rasio kompresi mesin. Semakin tinggi rasio kompresi, maka efisiensinya meningkat. Dan siklus diesel digunakan pada mesin diesel dengan pembakaran tekanan konstan. Efisiensinya biasanya lebih tinggi dari mesin Otto karena memiliki rasio kompresi yang lebih besar. Nah, secara umum urutan efisiensi ideal dari yang tertinggi ke yang lebih rendah adalah siklus Carnot, kemudian siklus diesel, siklus Otto, siklus Brayton, kemudian yang terakhir yaitu siklus Rankine. Nah, kemudian kita ke manfaat mempelajari efisiensi dan perbandingan siklus. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, mengetahui batas maksimum efisiensi mesin panas. Kemudian yang kedua, menjadi dasar dalam perancangan sistem energi yang efisien. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar dan biaya operasional. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, menjadi dasar untuk membandingkan berbagai teknologi mesin. Yang keenam yaitu mendorong inovasi dan pengembangan energi masa depan. Nah, kemudian kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu seperti video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, saya akan spillkan kembali videonya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dan contoh soal dari siklus Otto. Dengan sebuah mesin bensin memiliki rasio kompresi 8
dan gamanya yaitu 1,4. Nah, di sini kita disuruh menghitung efisiensi termalnya. Langsung saja kita jawab. Kita menggunakan persamaan yaitu persamaannya yaitu 1 min 1 per rasio kompresinya yaitu 8 pangkat gamma min 1. Nah, di sini kita masukkan yaitu 1 min sorry teman-teman, di sini ada minnya. Nah, min 1 per 8 pangkat gamanya tadi 1,4 dikurangi dengan 1 yaitu menjadi 0,4 sama dengan di sini hasilnya, yaitu kita tulis lagi yang pertama 1 min 1 per 8 pangkat 0,4 yaitu 297. Nah, langsung saja kita hitung ini dan sudah ketemu yaitu 0,565. Ini untuk efisiensi termalnya. Nah, untuk efisiensi otonya di sini efisiensi oto. Nah, kita harus rubah ini menjadi ke persen. Nah, jika 0,656 dirubah ke persen yaitu menjadi 6,5%. Nah, jadi jawaban dari soal yang di atas yaitu 0,565 itu efisiensi termalnya, dan efisiensi otonya yaitu kita rubah ke persen dengan 56,5%. Nah, sekian penjelasan dari contoh soal yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.